Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sama teman saya yang bernama Muhammad Alfurizki Adirama dan Ahmad Raffi Ramadan. Next. Pembahasan materi. Yang pertama pengertian machine learning and artificial intelligence. Yang kedua teknik belajar machine learning. Yang ketiga cara kerja machine learning. Yang keempat dampak positif dan negatif machine learning. Next. Pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dan menganalisis data yang tersedia di dalam sistem. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer, tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. Next. Adapun contohnya adalah pengendalian, perencanaan, dan penjadwalan kemampuan untuk diagnosa pertanyaan pelanggan. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendirinya pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini digunakan dalam bidang ekonomi, teknik dan militer, dan sepertinya yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi, perangkat lunak komputer, dan video game. Next. Contoh penerapan teknologi artificial intelligence. Yang pertama ada filter email di Gmail yang digunakan Google menggunakan AI, email yang masuk ke akun Gmail Anda, menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori seperti primary, update, forum, dan spam. Untuk menemukan email penting dengan cepat, Google juga mengklaim bahwa filter berbasis AI ini dapat mencegah lebih dari 99% spam masuk ke inbox Anda. 2. Penggunaan AI dalam media sosial dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut beberapa contoh penerapan AI di media sosial. Next. Yang tadi contohnya pertama LinkedIn yang digunakan AI agar pengguna atau kandidat penerima merekomendasikan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan teknologi AI, salah satunya untuk mengenali wajah. Facebook menggunakan teknologi bernama Deepface. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto, karena teknologi AI ini yang akan melakukannya. Next. 3. Prediksi pencarian Google. Google akan memberikan rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Ini merupakan salah satu teknologi AI
yang digunakan oleh Google. Prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google, seperti lokasi, usia, dan detail. Dengan menggunakan AI, mesin pencari mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin Anda temukan. Next. Yang keempat, chatbot untuk bisnis online. Chatbot yang menggunakan teknologi artificial intelligence bernama Natural, sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam merespon dan memberinya solusi. Teknologi ini biasanya digunakan untuk membantu penyedia layanan online, menjawab pertanyaan konsumen, seperti menjadwalkan janji, menerima pesanan, menjawab pertanyaan, tagihan, dan lain-lain. Next. Di sini akan dibacakan oleh teman saya dan dilanjutkan oleh Muhammad Rama. Silahkan. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Next. Istilah machine learning pertama kali dikembangkan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Mary Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji dengan bermain catur melawan juara catur profesional. Dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Next. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Misalnya, saat kamu menggunakan fitur face lock untuk membuka perangkat smartphone kamu, atau saat kamu menjelajahi di internet atau media sosial, kamu akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Iklan-iklan yang dimunculkan juga merupakan hasil pengolahan machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kamu. Sebenarnya masih banyak contoh dari penerapan machine learning yang sering kamu jumpa. Machine learning bisa belajar. Ada beberapa teknik yang dimiliki oleh machine learning. Namun secara luas, machine learning memiliki dua teknik dasar belajar, yaitu supervised dan unsupervised. Supervised learning. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu.
Diharap teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Next. Misalkan kamu mempunyai sejumlah film yang sudah kamu beri label dengan kategori tertentu. Kamu juga memiliki file dengan kategori komedi meliputi film 21 Jump Street dan Jumanji. Ketika kamu membeli film baru, maka kamu akan mengidentifikasi genre dan isi dari file tersebut. Setelah film teridentifikasi, barulah kamu akan menyimpan film tersebut pada kategori yang sesuai. Unsurprise learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menentukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang memiliki label. Next. Sedikit berbeda dengan supervised learning, kamu tidak memiliki data apapun yang akan dijadikan acuan sebelumnya. Tentunya kamu akan mengidentifikasi film-film mana saja yang mirip. Dalam hal ini, misalkan kamu mengidentifikasi berdasarkan dari genre film. Misalnya, kamu mempunyai film The Conjuring, maka kamu akan menyimpan film The Conjuring tersebut pada kategori film horor. Next. Pada bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Rafi. Cara kerja machine learning. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang kamu gunakan pada machine learning. Namun pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih lama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih untuk mengevaluasi hasil dari machine learning. Untuk memahami cara kerja dari machine learning, mari kita ulas cara kerja dari beberapa penerapannya berikut ini. AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk ia pelajari. Setelah AlphaGo mempunyai bekal dalam pengetahuan cara dan strategi bermain game GO dan pelajari 100.000 data pertandingan GO tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain GO bersama dengan dirinya sendiri, dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai berjutaan kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya dalam satu waktu ia bisa melakukan beberapa pertandingan GO sekaligus untuk dipelajari, sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain GO juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia GO pada tahun 2016 dan ia bisa menjadi pemenangnya. Dari penerapan machine learning pada AlphaGo, kita bisa memahami bahwa machine learning akan terus belajar selama ia digunakan. Sama halnya seperti fitur
deteksi wajah di foto yang dimiliki Facebook. Ia akan belajar mengenal pola wajah kamu berdasarkan tanda yang kamu masukkan saat memposting sebuah foto. Dari orang yang kamu tandai pada foto tersebut, machine learning akan menjadikan informasi tersebut sebagai media untuk belajar. Jadi tidak heran apabila machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasinya semakin baik dibandingkan di awal-awal. Hal ini dikarenakan machine learning telah banyak belajar seiring waktu untuk pemakaian machine learning oleh pengguna. Seperti pada fitur deteksi wajah milik Facebook, semakin banyak orang yang menggunakan fitur tersebut dan menandai orang-orang yang ada di foto, maka tingkat akurasi orang yang dideteksi pun semakin baik. Sebuah pembelajaran mesin adalah perangkat apapun yang tindakannya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Nick Johnson. Dampak positif machine learning. Di dalam ilmu komputer, banyak ahli yang berkonsentrasi pada perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Banyak implementasi kecerdasan buatan dalam bidang komputer antara lain adalah decision support system, sistem pendukung keputusan, robotik, natural language, bahasa alami, neural network, jaringan saraf, dan lain-lain. Pengertian kecerdasan buatan yaitu suatu studi khusus di mana tujuannya adalah membuat komputer berpikir dan bertindak seperti manusia. Contoh bidang lain perkembangan kecerdasan buatan adalah sistem pakar yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian manusia. Tujuan dari pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Manfaat kecerdasan buatan yang diimplementasikan dalam pengembangan sistem pakar adalah: satu, memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Dua, masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Tiga, meningkatkan produktivitas kerja, yaitu bertambah efisiensi bekerja tertentu serta hasil solusi kerja. Empat, penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Lima, memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Enam, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Dampak negatif machine learning. Sempitnya lapangan kerja. Satu, mentalitas teknologi. Hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat atau terkonsentris, seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. Dua, krisis teknologi. Berbagai krisis yang melanda dunia abad ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu cepat, sehingga proses adaptasi ini integrasi tidak dilakukan. Akibatnya terhadap induksi ialah technostress, penyakit urban, penyakit peradaban. Ketiga, habisnya sumber daya. Empat, timbulnya cuaca ekstrim diakibatkan induksi mesin merajalela. Lima, pencemaran lingkungan. Enam, beban lebih informasi lingkungan. Informasi juga dapat menimbulkan problem karena pertumbuhannya sangat cepat melampaui daya serap dan daya olah manusia. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.